Haji Fahrudin Nur dari Baltoka Jambi. Kepada beliau waktu kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak Camat beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam, pengurus masjid dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat amat luar biasa, peristiwa terjadinya di perjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit pertama, kedua dan seterusnya sampai kepada langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Pada akhirnya menjemput perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman karena ada penawaran tertinggal lagi 5 waktu. Karena ini sudah ditawar Nabi, maka yang 5 waktu ini harga mati kada bisa ditawar lagi. Dalam keadaan bagaimanapun kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun, setuha apapun. Walaupun nang bini berjalan bekisut, nang laki betingkau, tetap wajib sembahyang. Bila kada sanggup sembahyang berdiri, bawa berduduk. Bila kada kawa lagi sembahyang berduduk, bawa berebah. Bila sembahyang berebah pada hingkat 2 isyarat mata. Amun kada hingkat 2 isyarat mata, pakai hati. Enggak ada kawa jua mati itu. Sampai ke mati ketika ditawar lagi. Lalu apa hikmahnya? Kita memperingati kembali peristiwa Nabi diperjalankan. Kita memperingati kembali haul guru kita, orang yang dimuliakan Allah. Itu hikmahnya apa? Pertama hikmahnya agar iman kita dipelihara Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, berikan peringatan olehmu hai Muhammad,
Karena peringatan baik pasti ada manfaatnya kepada orang-orang beriman. Maka inilah alasan kita setiap bulan Rajab kita adakan peringatan. Setiap haul guru kita diadakan peringatan haulnya. Setiap bulan Maulid diperingati tentang kelahiran Nabi. Diadakan pengajian semacam ini. Bahkan kalau ulun masih mondok di Pekalongan, Jawa Tengah dekat Habib Lutfi sana, itu saya selalu dibawa kiai saya berangkat pengajian menghadiri peringatan. Bahkan bukan hanya peringatan saja diadakan pengajian, semua acara selalu ada pengajian. Bulan Maulid diadakan peringatan pengajian. Bulan Rajab diperingati pengajian. Ada orang menikahkan anak, peresmiannya diadakan pengajian. Agar mengingatkan orang pengantin itu awalnya memang indah, tapi makin kesana banyak tantangan hidup rumah tangga. Orang berumah tangga tuh ibarat orang berjalan di tepi pantai. Pada awal pantainya indah, banyunya kada dalam, gelombangnya kada ganal, harusnya kada deras, angin kada kencang. Tapi makin ke tengah, makin dalam, makin ganal gelombangnya. Makin ke tengah, makin ganal gelombangnya. Kalau kada bisa berenang, kada bisa berkunjung, tenggelam dalam lautan. Makanya orang berumah tangga itu asalnya bisa meniru Nabi berkata, baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku. Bahagianya minta ampun. Saking bahagianya sampai terpelisit bercakap, dek jarak. Dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap yang melisit. Kalau dunia milik dia berdua, kita hendak dihendak di mana? Nyaman. Imbah nikah bukan main mesranya. Kemana nang bini ke situ nang laki. Kayak Juli dan Julita kada berpisahan. Berjalan ke rumah mintuha terpelisit batis nang bini, lakas menjambat, terputus-putus tali kapal. Hati-hati sayang dia. Sekali sudah anak 3, cucu 6, terduduk nang bini, lantak kaulah. Kemana mandak mata? Lain cakapnya lain. Kalau imbah pengantin, alhamdulillah bisa kita mengatakan baiti jannati, kamar masih bau harum. Nang laki bau parfum Casablanca, nang bini bau sedap malam. Tarai kalau anak sudah 6, cucu sudah 3. Nang laki bau minyak kapak, nang bini bau kancur sakit parut semalaman. Berani dah lagi mengatakan baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku. Makanya setiap pengantin diingatkan, sekali memanggil sayang sampai ke tuha, itulah panggilan. Sekali memanggil kakak sampai ke tuha, kakak itu bang. Sekali memanggil ading sampai ke tuha adik, ini mulai tuha, mulai bergegalaran. Melihat nang bini bungkok sudah, hendak mana nangkok aja. Bapaknya nang bini kena mau kalah juga. Dia melihat lakinya bepanau, suka-suka aku ai nawai je. Bapaknya nang laki bepanau juga. Ya Allah, tuha bergegalaran. Maka diadakan pengajian. Kaina apabila sudah hamil anak, kemudian mandi 7 bulan, pengajian pulang. Kaina pulang kalau sudah melahirkan, kasih nama anak, pengajian pulang. Supaya mengasih nama anak tuh jangan sembarangan. Supaya orang hamil tuh jangan sembarangan memakan. Bagus katanya sebelum hamil 4 bulan itu bagus memakan buah-buahan yang mulus kulitnya. Jangan makan buah salak supaya anak lahir kulitnya mulus. Kalau tak makan buah salak, kalau kok kayak buah salak juga kulitnya. Tapi aku guru itu kayak dia memakan buah nang mulus, buah anggur, buah apel. Tapi anakku lahir masih kayak kulit salak. Nasib sudah ada usaha. Bulah ngaran kayak itu juga. Ngaran itu bagus-bagus. Kalau ada di rumah tuh nama Muhammad, nah itu barakah tuh. Kalau bisi anak lelaki 3 harus ada 1 nang pangkalannya Muhammad atau Ahmad. Nama nang bagus, jangan sembarangan. Walaupun kada bahasa Arab,
tapi tujuannya bagus. Nah, walau kada bahasa Arab, jangan kalah dengan orang yang orang bukan Islam. Ini kalau ngasih nama bagus, ngasih nama toko aja, tempat jualannya tuh namanya Sumber Rezeki. Dasar narang tahun dudi melimpah rezekinya. Ada nang toko makmur naran. Sekali orang Banjar intang kami itu bulah rumah makan, namanya rumah makan sederhana. Sampai begini sederhana apa? Halu ya kan kayak tadi, make-nya halu ya kan, kayak tadi bagus. Halu sih, bau ada jenis. Kayak yang tadi tuh ada tadi. Bau nanti. Jadi nama itu penting karena nama itu adalah merupakan doa. Sampailah kepada peringatan Isra wal Mi'raj. Haul guru kita diperingati, diadakan pengajian agar iman dipelihara Allah. Karena tersebut dalam kitab Tafsir Sawi, parubbama intafa'at bihi man alimallahu imanahu. Kadang-kadang lewat pengajian semacam ini, orang yang belum dapat hidayah Allah, dia akan bisa mendapat hidayah Allah lalu dia beriman. Asal diingatkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Beliau itu termasuk wali nang sugih, mewah, sampai-sampai maling tersalah naik, dikira maling rumah Haji Adul. Rupanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sugih sidin. Orang alim itu sugih, laisat minat dunia, kada termasuk dunia. Guru sakumpul sugih, laisat minat dunia. Ada kiai di Jawa Timur sugih, ada yang protes. Orang pang jadi orang alim tuh janganlah kayak orang sugih. Contohkanlah nang hidup sederhana. Sidin kan dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Mendengar kiai nang sugih itu panggil sidin nang memprotes dah. Sidin kada sarik kada. Cuman dibawa sidin naik mobil sidin nang mewah. Mobil nang MM-an dah. Kita ni bisi aja model MM-an. Ada nang 10M habisi mobil. 10 kali membayar hanya lunas. Saya Honda gini ada nang 10M menukar. Kredit pang Honda tuh. Nah, kalau di sini kan orang beli mobil cuman 10M, saya Honda menukar 10M. Pada 10M 10 bulan hanya lunas. 10 kali menyetor, bukan miliar. Di bawah sidin. Uji sidin ikam naik mobil kunang mewah nih. Ayo rasai. Tapi uji sidin ikam kujulung itu gas. Kau ingkut iakan cawan banyu ku nih. Maka cawannya bisi banyu. Kada betutup pulang tuh. Jagakanlah jadin, jangan terbelik. Jangan terlimbak. Paham kata terlimbak? Namun tergantar kan tak gugurnya terlimbak namanya. Jangan sampai terlimbak uji sidin banyu ku nih. Maka jalan maras banget, lebih kurang aja jalan ke Tamban nih. Saya pak ada talimbak. Saya sering menyambat iwak asin Tamban, rupanya di sini pak lewat sambat. Ada boleh juga kalau sambat nih tahu sampai juga ke tempatnya. Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Seumur umur ulun kada suah ke Banjar. Nih pang sesandi nih pang nih wasilah saya tak kesini. Ada suah ulun ini termasuk Banjar Sasat. Banjar nang kata kau beli kampung. Sekalinya alhamdulillah ulun bersyukur hari ini ketemu dengan bebuahan walaupun kada bebuahan dekat agak jauh tapi masih keluarga nih nang di depan ini kada terungaran kada berkaunalan tadi awan sidin nih ustad nih rupanya di bebuahan di sana tadi nelpon sudah alhamdulillah sampai ke sini. Jaga akan uji sidin, jangan terlimbak nih, jangan terlimbak. Sudah di perjalanan berjam-jam hanyar kiai bemendak. Oh ya kiai betakon nyamanlah naik mobil kok. Uji sidin kayak mana nyaman. Amun sibuk menjagakan banyu pian nih jangan terbalik ya Pak. Aku uji sidin kan semitih lagi. Kayak apa indahnya pemandangan. Nyaman aja ikan melihat pemandangan Jerembah nang bagus tuh. Tuh Jerembah Beset tuh. Nyaman lah kau mitih. Kayak apa? Nak nyaman mitih aja kada.
banyu hanang diperhatikan. Nah, Ujasiden begitu tuh saya. Saya kada sempat menikmati dunia walaupun saya di dunia. Kenapa? Karena hati saya sibuk bersama Allah. Hati saya mesra bersama Allah. Tidak ada yang lain lagi. Makanya orang alim, sugih, laisat minat dunia. Itu kada termasuk dunia. Mungkin kita ini dunia bujur juga. Tenaik salah sidin. Tenaiki rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Begitu hendak mengambil sesuatu, sekalinya masuk ke rumah itu ada suara mengetuk lawang. Rupanya ada tamu, terpikir maling. Ujar maling siapa pulang? Bertamu tengah malam nih. Rupanya 2 orang wali abdal hendak bertemu Tuan Syekh. Hendak minta pendapat siapa yang diangkat jadi wali malam nih. Maling bersongkop di bawah meja. Kata kemana buka lagi. Keluar Tuan Syekh. Ini wali abdal itu tuh 40. Kada mau kurang. Kalau meninggal ganti. 12 di negara Syam, 18 di Irak. Banjarmasin ada. Nah, hitungan nang ini nih, hitungan wali abdal nih. Oh, jangan berdua siapa yang kita angkat menjadi wali abdal untuk pasak dunia biar musibah jangan ganal banget turun. Oh, ya Tuan Syekh kada payah lagi kita mencari nang lain. Kita lantik aja jadi wali malam ini orang nang bersongkop di bawah meja. Masuk ke rumah Tuan Guru jadi maling, boleh jadi wali. Menurut itu jam malamnya aku nak naik ke rumah Tuan Guru, jangan. Kalau kau pohon beroti, tak ke pohon gulu. Tuan Syekh lewat pakaian kendaraan mewah, lewat di depan orang yang belum masuk Islam. Jadi dia bilang, melihat Tuan Syekh ini nyaman banget kelihatannya. Sugih bang. Lalu dia bertanya, hai Tuan Syekh, ulun hendak bertanya. Kan ada hadis Nabi sempian, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini kan penjara orang mukmin. Lah kenapa sempian mewah banget? Di mana penjaranya? Oh ya Tuan Syekh, perlu kau ketahui, kami orang Islam ini senyaman apapun di dunia itu masih sengsara dibanding nikmat di surga. Senyaman apapun, bisi mobil mewah pun sengsara. Hari-hari nukar minyak sengsara juga. Kalau di akhirat dia ada sengsaranya. Amun di dunia ini kebanyakan makan daging sengsara, tensi naik. Kebanyakan makan hundang galah sengsara, kolesterol. Kebanyakan makan keropok belinjo, asam urat. Kebanyakan makan di warung, duit habis. Amun di sana kada ada sengsaranya. Kita kebanyakan makan sakit parut, nak bihira halaluan. Amun di surga apa nang kita makan jadi keringat dan lebih harum daripada minyak misik. Apa kada nikmat? Kalau di dunia ini senyaman apa aja, membosankan. Kada sama di akhirat. Apa tidak bosan? Coba lah try. Hari-hari makan lauk daging, bosan. Hari-hari makan lauk iwak kakap, bosan juga. Iwak gurami, bosan juga. Apalagi hari-hari makan iwak asin, makin bosan lagi. Membosankan. Dunia ini menipu. Apa tidak tertipu? Lagi anom kita gagah bungas. Ulun ini lagi anom kayak Samsul Bahri. Sekali sudah tuha kayak Datuh Maringgi. Tuh bebinian di belakang tuh. Halam banyak tuh nang kayak Ayu Ting Ting tuh. Sudah tuha parah pada mak lampir. Menipu kan, menipu. Kalau kita masuk surga, umur kita dianu makan. Makanya Nabi ditanya oleh orang tuha, ya Rasulullah, adakah orang Tuhan nang kayak ulun nih di surga? Ujian Nabi kedede menangis nang Tuhan tuh. Dalam kitab Samsul Hidayah keterangannya sudah menangis ujian Nabi kedede pian nang Tuhan. Kenapa? Karena pian masuk surga di anu makan.
Saya dua ketemu kitabnya, ada yang dianumkan rata-rata sekitar umur 35 tahun. Dalam satu kitab 36. Jadi semua rata dia dengan tuha. Karena kalau tuha sungguh mengganggu lingkungan. Kurang bagus pemandangan. Makanya sekalian kalau hendak jadi orang gagah, duduklah nang jijirannya orang tuha. Jangan duduk di padang kekanakan. Makanya aku udah hendak duduk situ, aku duduk enggak usah. Namun duduk situ kelihatanlah tuhanya kok. Tapi kalau saya duduk intang orang tuha kan kelihatan mudanya. Nah, jadi orang itu gagah apa tidak tergantung siapa di sampingnya begitu. Makanya hati-hatilah mencari kawan duduk begitu supaya kita kelihatan gagah. Nah, akhirnya mendengar begitu orang non-Islam mengucap dua kalimat syahadah. Itu kan namanya pengajian, diingatkan ada manfaatnya. Karena kata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khauf. Sesungguhnya kita orang mukmin ini terhadap 5 macam perkara harus ada merasa takut, harus ada merasa khawatir. Yang pertama, ayyakhudha min qibalillahi ta'ala, ayyakhudha imanahu. Pertama, terhadap Allah kita harus ada merasa takut kalau iman diambil Allah, wal iyazubillah min zalik. Kata Imam Abu Hanifah, penyebab iman itu diambil Allah ada 3. Tapi tidak pasti, tidak mesti, cuman dikhawatirkan iman diambil Allah. Pertama, kada pernah takutan mati. Kayaknya hidup nih asal salawasan hari itu. Kada takutan mati. Kada pernah terpikir kayak apa amun kita nanti meninggal dunia, kada. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub kita nih bagus selalu ingat mati. Karena kalau kita nih ingat dengan kematian, ukrima bisalah sati asya, nanti kita dimuliakan Allah sebanyak 3 macam perkara. Yang pertama, ujasidin, ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Tapi kalau kada ingat mati, at-taswib bitaubat, menunda-nunda bertaubat. Kalau kita ingat mati, kita nih bersegera beramal. Tapi kalau lupa mati, berlambat-lambat. Orang yang suka menunda-nunda itu adalah pujuk rayu syaitan. Kita nih selalu gagal karena suka menunda-nunda kebaikan. Boleh cobakanlah. Ibu-ibu lah nyaman contohnya. Dibawai kawannya, "Bu, ayo kita berangkat pengajian. Ada peringatan Isra wal Mi'raj." Lalu ibu itu menjawab, "Minta maaf, ulun kada hingkat tulak. Kaina haja tahun dudi mahadang ulun imbah berenak." Rupanya betianan sidin. Tahun dudi sudah melahirkan. Lalu dipanggil lagi, "Bu, ayo kita tulak acara peringatan Isra wal Mi'raj. Pian berjanji halam imbah berenak." Jasidin, aku berenak sudah, tapi tahun dudi aja mahadang anak genal. Anakku masih halus. Nah, 2 tahun dah. Sekali anak sudah ganal singgahi orang pulang, "Oh Bu, yuk kita tulak pengajian." Pian berjanji mun anak ganal pengajian, hija bujurai anakku ganal tapi aku betianan pulang. Nah. Apabila tulak pengajian, oh betianan. Makanya jangan menunda-nunda. Ndak saya ini bercakap bujurnya. Makanya nang kebaikan itu apabila ditunda-tunda gagal kita. Kalau dapat kita kerjakan pagi, kenapa madang patang? Kalau dapat mengerjakan siang, kenapa harus menunggu malam? Waktu terus berjalan, umur kita kada tahu kabila sampainya. Nang kedua, kalau ingat mati, waqana'atul qalbi, hatinya menerima apa adanya. Tapi kalau lupa mati, ada murida bil kapab, ketiadaan rida dengan kehidupan yang sudah serba cukup. Masih kada puas juga masih. Kita ni dibanding nenek kita, arwah nenek kita, arwah datuk kita, jauh kita ni nyaman.
arwah datuk kita merantau ke Kuala Tungkal, kada kau bulik lagi. Nenek kami kada kau bulik, maka kami kehilangan keluarga di Kalimantan, kita dapat lagi cari, hilang silsilahnya. Karena nenek datuk kami pangnang di sini. Nenek itu pindah pulang ke sana, adik nenek pindah ke Tungkal, hendak berbulik ke Kalimantan, kada berduit ke apa? Jangankan hendak tambang ke sia, nang menukar beres saja tunggal cantingan. Kami makan berbagi piring. Kami rumah tawing hatap daun di kampung ulang tuh. Saya ini orang kampung. Nah, sekampung lah dengan itu Haji Abbasiyah tadi. Itu sekampung, cuman di sebelah kiri kanan masuk, saya lurus. Cuman nampaknya ulunnya orang kota. Mau dilihat di YouTube tuh seperti orang kota saya. Padahal orang kampung. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya kada gaya, yang penting penampilan. Sampai mana dia aku tadi? Jadi nyaman deh kita. Arwah nenek kami behari Jesiden silawar nang diulah tuh silawar guni. Silawar guni nagin ngarung beres tuh. Amun ada silawar guni tapong tuh tokeh dah. Tokeh batu bara dah. Itu silawar guni tapong. Amun kami ini Jesiden silawar guni. Silawar guni itu dapat dibayangkan. Kalau dibawa tulak pengajian semacam ini, tapaluh gatal dah. Apalagi gatal lawas sudah bertahan di dalam tuh. Apakah tambah gatal? Itu beratnya mau 1/2 kilo. Bawa nabas ke kabun, dibantai hujan bisa 5 kilo beratnya. Kurang nahap talinya, putus tali selawar kebal. Menwah ini kita nyaman dah. Bersyukur kita berbagi baras ngalih behari. Kami rumah kada bersunduk kada malam. Hagi nepang disunduk kada bakal naik jo maling. Nang dicuntannya kada ada. Biar nang kucing hasa perinduan. Ada dapur harang sebuah. Beikat dewey pulang tu dah. Diangkat dapurnya, tertinggal buritnya, kada kau dipakai gemasak. Jangankan itu ada behari je di kampung kami tu cacahan acan tu tertinggal semangkok masih. Musim maling takutan daripada cuntan maling nginom di. Jadi kada kawal lagi maling becu cuntan. Lagian disunduk percuma juga. Kucing tu bekarat bakal lahi tertumbur, lawang tu bungkas. Behari susah, kita nyaman. Tapi kenapa kita kurang bersyukur? Orang behari masih bersyukur. Makanya kita ni kalau kada ingat mati bisa kurang bersyukurnya, kurang. Padahal orang behari coba lihat kada mengeluh hidup. Kadang makan 2 kali jo sehari bagi piring pulang tu kada mengeluh karena ingat mati. Coba lihat kucing tu. Kucing tu kanaah luar biasa, menerima apa adanya. Kucing tu lah diberi nang apa aja nerimanya. Julungnya tulang ikan, ambilnya, bersyukurnya. Kucing tu berhindangut kita kat makan tiba tulang ikan jauh-jauh. Tapi juga mbak kucing tu ngapung. Begitu dapat tulang ikan tanggungnya ngiau aja. Mun bahasa kita terima kasih aja. Aku ngerti bahasa kucing tu ngerti. Habis tulang ikan tu dimakannya. Padahal kalau menurut perkiraan berapa lah nyamannya tulang ikan tu? Bukan nyaman. Mun kada caya boleh cobakan gina. Mamah tulang ikan mau dapat tulangan. Kada nyaman. Tapi inya tetap bersyukur. Julungi kepala ikan, makannya julungi dagingnya makin panjang. Ngiau jadi terima kasih. Jadi panjang saking sanangnya. Kucing ni tuh sudah hidup di rumah orang tuh. Ada suah dapat daging ikan nang kakap tuh ada suah. Hingga tulangnya aja begena pang di rumah orang pemalar. Ya kucing apabila aku tak makan dagingnya. Becuntannya kucing bagaimana membuka tanggoy berfungsiannya berdua muka. Dapatnya cuman karena dapat sehimpilannya berebut. Jadi berbunyi. Datang tuannya juhud sesapu. Hambatnya burit kucing doh.
4 kali kucing melacung, 3 kali tak kami. Senang apa? Kakap maka takipai. Aduh, ya kucing nasib perjuangan kok. Kakap lapas, burit karena hambat, tak kami 3 kali. Tapi hebatnya kucing menerima. Paling-paling setengah jam kucing itu hilang. Datang aja pulang. Karena nya merasa bersalahnya kadang mau langsung masuk memberi maras di Mahalawang. Bila kita ada ngew, boleh masuk nih. Namun kita ambil pulang sapo tuh mencacau pulang kalau 4 lagi ya kucing buka pulangnya kan marasnya kita pun kucing. Makanya kita apabila ikan ditanggung kucing jangan sarik, ini hamba makhluk Allah juga kan. Kucing menanggung ikan kita marah itu rezekinya. Maras kucing jarang ketemu dagingnya, sekali dapat dicapuk kepalanya, tahangkup dagunya, nah aja bermudur burit kucing. Maras kucing maras, itu namanya tidak peri kekucingan namanya. Cobalah peri kekucingan sedikit. Siapa tahu sebab ngasih kucing itu kita dapat rahmat Allah, mana tahu. Ini kekasaran dengan kucing. Kenapa kucing katanya menerima hidup apa adanya? Karena ujar guru kami, kisahnya tahu beneran kejadiannya, cuman kisahnya presiden kucing ini suah bercita-cita hendak jadi orang hebat. Kucing ini berjalan dari pagi sampai tengah hari naik gunung, kada sampai melihat kada lawas mentipur burung terbang. Sekali bertungkas terbang sampai ke gunung. Tapi kir kucing, mai ja kucing nyamannya jadi burung. Sekali bertungkas terbang sampai ke gunung. Berdoa kucing, ya Allah, tolong jadikan aku burung. Nyaman sekali terbang sampai ke gunung. Karena kisah jadi. Karena kalau kada jadi berkisah. Jadi harus jadi, itulah judul kisahnya. Nah, jadi itu jangan diprotes lagi tuh. Karena mau diprotes kan jadi berkisah ulun. Nah, akhirnya jadi burung. Dalam kisah tadi, terbang bertungkas dengan selaju-lajunya, terliwat laju tertumbur gunung, gugur tergulung, minik kepala burung. Oh janang burung, ya kucing nang jadi burung ya Allah, kada nyaman jadi burung. Sekali tertumbur gunung, tergulung ke bawah, nyaman jadi gunung. Ya Allah ditumbur kada bergerak. Coba pang ya Allah aku jadikan gunung aja. Dijadikan Allah gunung. Sekalinya karena musim banjir, gunung tinggalan. Mai ja kucing kada nyaman jadi gunung, lamas ya Allah. Nyaman jadi banyu hamulah lamas surang. Jadikan ulun banyu ya Allah, jadikan Allah banyu. Sekalinya liwat pengembala sapi 2-3 langkah sapi tak bihira. Maka sapi nun bihira semangkok sekali keluar. Oh my, ja kucing kada nyaman jadi banyu. Karena hirai sapi nyaman jadi sapi. Ya Allah mihirai orang. Coba pang jadikan sapi ulun nih. Dijadikan Allah sapi, sekalinya diikat oleh majikannya ke hidung bolang banjirat. Ya Allah, ja kucing kada nyaman jadi sapi karena ikat tali. Nyaman jadi tali hama ikat bulu orang. Ya Allah jadikan ulun tali, dijadikan tali sekalinya malam-malam karena igut tikus, habis karena ukangi tikus. Ya Allah ja kucing kada nyaman jadi tali karena igut tikus, nyaman jadi tikus. Jadikan ulun tikus. Sekali jadi tikus siang malam karena kapung kucing pulang. Aduh, ja kucing buli kakan pulang buli kakan. Makanya tuh menerima apa adanya. Jadi kita nih enak jadi nang apa kan, nang penting menerima hidup nih. Jadi orang sugih alham, jadi orang susah bersabarlah. Lagian jadi orang sugih orang susah sama aja. Orang susah minum segelas, orang sugih segelas saja. Mana ada sejarahnya orang susah minum segelas, orang sugih seimbir. Ngintu sapi ngintu. Sama, cuman beda nih kawan minum nyaman, awak minum banyak putih. Kalau orang susah makan sepiring, orang sugih sepiring juga. Mana ada sejarahnya orang susah makan sepiring, nang sugih sebaskom.
Ada. Orang susah tulak ke undangan pakai kopiah sebuting. Nang sugih gin sebuting ya juga. Ada sejarahnya orang susah tulak ke undangan pakai kopiah syuting, nang sugih bertumpang 7. Itu bukan orang sugih, itu orang bebungulan. Terimalah hidup apa adanya. Sugih alhamdulillah. Kada sugih kada masalah, nampaknya selamat dunia akhirat begitu. Nang ketiga, kalau kita ingat mati wa nasyatul ibadah. Giat beribadah. Kenapa? Karena ingat mati. Tapi kalau lupa mati at-takasul fil ibadah. Maka orang nang kada pernah takut mati dikhawatirkan kalau nanti iman diambil Allah. Maka sesekali ingat mati kita. Nang kedua, kenapa iman diambil Allah? Karena tidak bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita ini bersyukur sudah dapat nikmat iman wal Islam. Itu nikmat yang paling berharga. Itu mutiara yang paling berharga. Nang ketiga, penyebab iman diambil Allah adalah suka menzalimi orang, suka menganiaya orang. Orang yang suka menganiaya orang, menzalimi orang, dikhawatirkan matinya tidak husnul khatimah. Lalu apa amalan supaya kita mendapatkan husnul khatimah? Amalannya antara lain adalah kita kembali menghayati peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang sangat amat luar biasa, nang kada terjangkau oleh akal pikir kita kecuali dengan keimanan kepada Allah. Maka orang yang boleh bicara tentang Isra wal Mi'raj adalah orang yang beriman dengan kekuasaan Allah. Kalau kada beriman, tidak tembus, kada tembus. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 3 bulan. Kalau pakai kuda itu 3 bulan. Belum naik ke langit lagi. Langit ke 7 bulan tuh. Matahari itu saja di langit keberapa tuh? Andaknya kada di 7 kada. Ngintugin jauh awan bumi. Matahari itu jarak matahari bumi awan matahari itu 1 triliun kilometer. Amun sampian kada percaya, ukur seorang. Pas 1 triliun kilometer jarak bumi dengan matahari ini. 6 kali bahaul ada imbah moko. Tapi ditempuh hanya 1/3 malam. Ini kalau tidak dengan keimanan bicara, maka tidak bisa. Karena kekuasaan Allah itu tidak bisa diutak-atik dengan akal pikiran, tidak bisa. Kalau kita hendak mau tak-atik dengan akal pikiran kekuasaan Allah, nang ada di dunia ini aja kada sanggup kita. Lihat matahari itu berputar hari-hari, kada pernah stop, kada pernah terlambat. Itu kekuasaan Allah. Kada pernah kita mendengar pengumuman penenggelaman matahari ditunda karena ada kerusakan teknik di langit ya. Kalau pang kita di kampung Tamban nih puasaan, sekalinya tinggal 10 menit lagi hendak buka puasa, sekalinya turun malaikat membawa pengumuman, diumumkan kepada lapisan masyarakat Tamban di Kalimantan Selatan, tengah ke selatan kan, diumumkan penenggelaman matahari hari ini ditunda 4 jam. Mana ada tarai ditunda, mau esok ada puasaan orang. Alangkah kada ditunda nih, banyak yang ada puasa. Ada orang yang datang hari yang tahu. Apalagi ditunda. Itu kerja Allah. Itu di langit, di bumi begitu pula. Tanah tandus, turun hujan, menjadi subur. Tanam apa aja tumbuh. Tanam tomat masam, tanam lombok padas, tanam papari pahit, tanam tebu manis. Coba kita teliti. Ajak orang yang hebat berpikir, kenapa nanam tebu maka manis? Padahal bahannya cuma 2, tanah dengan air. Bergabung ditanam bisa tumbuh manis. Kalau orang hebat itu menjawab, kenapa tebu manis? Karena air bercampur tanah menimbulkan zat manis. Tanya pulang yang kedua, kenapa orang nanam lombok maka padas?
Kalau dia bilang orang menanam lumbuk di tanah, tanah bercampur air hujan menimbulkan zat padas, kenapa orang nanam pepari pahit? Nih, butak kepala kada tamu. Jadi itu kerja Allah. Padahal bersebelahan menanam rasanya lain-lain, kada sama. Apalagi Allah memperjalankan kekasihnya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, itu terlalu amat mudah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Tidak ada yang terjadi di muka bumi yang terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman bertambah. Yang kedua, hikmahnya annal bala la yunzalu biqaumin wa fihim al-mutadzakirun. Bala tidak akan diturunkan Allah di tempat yang masih ada pengajiannya, yang selalu ingat mengingatkan berbuat kebaikan, maka bala tidak akan Allah turunkan. Akhir zaman ini bala banyak. Mudah-mudahan ini peringatan yang kita adakan walau tidak lama, karena saya terlambat datang menyebabkan tidak diturunkan Allah bala. Ini menjadi sebab Allah turunkan rahmat, menjadikan sebab tidak pulang kita dari pengajian kecuali dosa diampuni Allah berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Hikmah yang kedua, memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj, akan saya sambung pada episode berikutnya. Amun diundang lagi. Ini masalahnya belum sampai yang asar di jam 3:30, jam 4:30. Asarnya jam 4:30 hampir dah. Jadi saya kira kita memperingati Isra wal Mi'raj untuk lebih menjaga perintah sholat 5 waktu. Maka tidak layak kalau saya berbicara terlalu lama. Waktu asar sudah kelewat banyak. Jadi saya banyak-banyak minta maaf atas keterlambatan datang di tempat ini. Terima kasih saya sampaikan atas undangannya yang menjadikan sebab saya datang ke tempat ini. Saya datang ke Kalimantan ini kayak bermimpi. Ada pernah kalau saya sering di kampung ceramah ke Tembilahan karena kelahiran saya Riau. Jadi panggilan Tambuni namanya. Kalau ke Kalimantan ini panggilan YouTube kayaknya. Padahal saya kada punya YouTube kada. Saya kada punya channel deh, ulun deh, kalau bisa mikir channel nang apa. Saya orang HP itu pakai WA kan bisa mati lagi. Jadi julun amun nak mati di sana aja, kada pasti bisa. Saya buka nang YouTube tuh kan berarti bisa kada. Lain kupikir lain nang keluar. Jadi ini musibah ganal ini keluar. Terus ya lah. Dalam masjid katek-katek tak cocok lain, imbang lain nang keluar. Kita lihat buaya berkelahi, maka di masjid pulang dekat. Jadi saya kada tahu kada masalah YouTube, tapi ini betul-betul anugerah Allah, berkah saya memuliakan guru saya. Saya selalu meletakkan di hati saya guru-guru saya. Apalagi di Kuala Tungkal itu pendiri Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Kami memanggil ayah pengasuh Kiai Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Datuk Ismail di itu Tampagar. Nah, Datuk Ismail sepupu sekali dengan Tuan Guru Bakhir. Berkah saya meletakkan zuriyahnya di hati saya, maka selalu saya daerah sana orang menduga saya ini putranya ayah, padahal bukan. Jadi sebab saya meletakkan beliau di hati saya dimudahkan Allah semalam sudah bertemu dengan Tuan Guru Bahid. Jadi ini betul-betul anugerah, tapi yakinlah karena saya meletakkan orang alim di hati saya, maka hari ini kita mengadakan haul niat sama-sama meletakkan Tuan Guru itu di hati saya. Saya pun datang ke sini bertawasul berulang-ulang kepada Tuan Guru sekumpul. Mudah-mudahan saya lancar. Alhamdulillah, nang saya rasakan memang dikabul Allah. Itu betul-betul Tuan Guru berkeramat, itu betul-betul adalah pewaris daripada Ambiya. Maka kada rugi kita nang hadir di tempat ini walau cukup lama. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 4 jam 4.
Ulun jemaah deh. Demikian tadi Ulun dah jemaah tadi. kita dengan bersama mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.